Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Fatmala, NRP 1303171012 dari 3D3 Elektroindustri A. Saya di sini akan mempresentasikan hasil proyek akhir saya dengan judul Monitoring dan Proteksi Motor PLDC pada Mesin Pemanen Padi Berbasis IoT yang dibimbing oleh Bapak Insinyur Sutejo MT dan juga Bapak Oni Asrawul Kutsi STMT. Outline yang akan saya bahas pada pembahasan kali ini, yang pertama adalah latar belakang, tujuan, batasan masalah, tinjauan pustaka, blok diagram atau metodologi, hasil yang didapat, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kemudian yang pertama adalah latar belakang. Mesin pemanen padi merupakan salah satu kendaraan alat berat yang biasa digunakan dalam bidang pertanian. Mesin pemanen padi didesain secara spesifik untuk digunakan dalam keperluan fraksi yang tinggi pada kecepatan yang rendah. Maka dari itu dipilihlah motor jenis PLDC. Motor yang digunakan pada mesin ini tidak memerlukan pengontrolan kecepatan yang tinggi. Untuk memudahkan pengecekan, pengaturan kecepatan motor tersebut dibuatlah suatu sistem yang dapat memonitoring kecepatan maupun konsumsi energi yang digunakan pada motor. Motor yang digunakan pada mesin pemanen padi tidak selamanya bekerja sesuai dengan yang diinginkan. Akan ada saatnya kerja dari motor mengalami gangguan seperti overcurrent yang menyebabkan overheat sehingga dapat merusak motor dan juga sistem. Maka pada proyek akhir ini dibuat suatu sistem yang dapat memonitoring sekaligus melindungi kerja dari motor PLDC dan juga sistemnya. Kemudian tidak hanya itu, sistem yang dibuat akan terintegrasi oleh web sehingga dapat diakses melalui PC ataupun smartphone. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari proyek akhir ini adalah yang pertama, dapat sebagai monitoring kecepatan dan penggunaan energi pada motor mesin pemanen padi. Yang kedua, mengetahui nilai-nilai parameter berupa tegangan, arus, daya, dan nilai RPM pada mesin pemanen padi. Yang ketiga, berfungsi sebagai proteksi dari kerja motor ketika mengalami gangguan. Dan yang terakhir, sistem monitoring yang berbasis IoT dan terintegrasi oleh web. Selanjutnya, pada proyek akhir ini memiliki beberapa batasan masalah. Di antaranya yang pertama, parameter yang dimonitoring adalah tegangan, arus, daya, dan kecepatan putar motor. Yang kedua, parameter monitoring dapat dilihat pada layar LCD dan dapat diakses melalui web berbasis IoT. Yang ketiga, menggunakan platform ThinkSpeak untuk terintegrasi dengan web. Yang terakhir, sistem proteksi digunakan ketika terjadi gangguan arus pada penggunaan motor PLDC. Yang selanjutnya, pada tinjauan pustaka, ada beberapa judul penelitian yang pernah dilakukan dan dijadikan referensi dalam penyusunan proyek akhir ini. Yang pertama, dalam referensi jurnal internasional IEEE tahun 2014 dengan judul Development of Wireless Battery Monitoring for Electric Vehicle yang ditulis oleh Anif Jamaluddin dan kawan-kawan. Dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang monitoring sistem dengan komunikasi Bluetooth yang ditampilkan pada sistem Android sehingga dapat diakses melalui laptop ataupun handphone. Yang kedua, dari Hussein dan kawan-kawan tahun 2019 dalam jurnal dengan judul Rancang Bangun Sistem Monitoring Motor DC menggunakan MATLAB berbasis Arduino, membahas tentang monitoring kecepatan putar dengan cara pengukuran duty cycle menggunakan Arduino. Kemudian yang ketiga, dalam jurnal yang berjudul Desain dan Implementasi Sistem Monitoring dan Manajemen Baterai Mobil Listrik yang ditulis oleh Bayu Segara Putra, Angga Rusdiner, dan Egy Kurniawan, membahas tentang sistem monitoring dan manajemen baterai pada mobil listrik. Data yang dimonitoring pada baterai adalah arus dan tegangan. Yang terakhir, dalam proyek akhir dengan judul Monitoring Energi pada Mobil Traktor berbasis IoT oleh Anissa Maulidia tahun 2019. Yang selanjutnya adalah blok diagram sistem. Sistem yang berada dalam garis putus-putus merupakan sistem yang dibuat dari pembacaan sensor arus, tegangan, dan hal sensor akan diolah dalam microcontroller menggunakan ADC atau analog to digital converter, di mana ADC digunakan untuk mengubah masukan atau input analog menjadi informasi digital, di mana informasi digital yang telah diolah tersebut dapat ditampilkan melalui layar LCD dan juga melalui web berbasis IoT. Selain itu, kontaktor digunakan untuk memutus atau menyambungkan arus listrik secara elektrik, sehingga saat motor mengalami arus lebih, kontaktor akan digunakan sebagai proteksi dari sistem. Kemudian yang selanjutnya adalah hasil dari desain 3D yang telah dibuat. Pada perencanaan mekanik ini merupakan penjelasan desain yang digunakan pada alat pemanen padi. Hal tersebut dilakukan agar saat traktor telah terintegrasi dengan komponen elektrik dapat dikendarai dengan lebih aman dan nyaman. Dapat dilihat pada gambar pertama,
Bentuk mekanik dari mesin pemanen padi. Mesin ini menggunakan panel surya sebagai sumber yang kemudian dirancang sehingga dapat menjalankan traktor. Daya yang diserap oleh panel surya akan disimpan ke dalam baterai, di mana baterai tersebut digunakan untuk menjalankan motor dan keseluruhan sistemnya. Kemudian, sistem monitoring yang dibuat didesain secara rapi di dalam box berbahan akrilik, sehingga akan terlihat seperti pada gambar yang kedua. Sedangkan pada gambar yang ketiga, box alat yang telah dibuat akan ditempatkan dekat dengan tempat kemudi dengan tujuan agar memudahkan pengendara untuk melakukan pengontrolan terhadap motor yang sedang bekerja. Kemudian yang selanjutnya adalah hasil pengujian. Hasil pengujian dilakukan dengan simulasi pada aplikasi Proteus 8 profesional. Pengujian ini dilakukan secara parsial dan secara integrasi. Pengujian parsial terdiri dari pengujian sensor arus, tegangan, hall sensor, relay, dan tampilan IoT itu sendiri. Pada slide ini menunjukkan pengujian parsial dari sensor tegangan. Dari pengujian hasil simulasi sensor tegangan dilakukan dengan cara menggunakan sumber AC yang disearahkan menggunakan uncontrolled full wave rectifier atau FWR, kemudian disambungkan dengan sensor tegangan. Hal pertama yang dilakukan saat kalibrasi adalah mencari nilai ADC-nya. Data setiap kenaikan tegangan dengan data ADC yang telah diambil dimasukkan ke dalam software Excel, kemudian dibuat grafik tegangan yang bertujuan untuk mendapatkan nilai persamaan Y. Kemudian error terbesar yang terjadi adalah sebesar 1,88% saat VS di setting sebesar 5 volt dan error terkecil saat V input sebesar 55 volt, yaitu saat error 0%. Kemudian yang selanjutnya adalah pengujian sensor arus. Pengujian sensor arus dilakukan dengan menggunakan sumber Vsin pada simulasi menggunakan Proteus. Sensor arus ACS758 150 ampere digunakan untuk membaca nilai arus yang digunakan pada motor. Pengujian dilakukan dengan menaik turunkan potensio tahanan, di mana potensio tersebut merupakan perumpamaan dari throttle motor yang digunakan. Sama seperti sensor tegangan, pengujian sensor arus harus dilakukan kalibrasi terlebih dahulu. Dapat dilihat pada hasil tabel bahwa arus yang terbaca pada ampere meter dengan tegangan yang muncul di LCD memiliki perbedaan nilai. Perbedaan tersebut biasanya disebut dengan persentase error. Maka dapat dilihat error terbesar yang terjadi adalah sebesar 11,53% saat VS di setting sebesar 0,5 volt. Error tersebut dirasa cukup besar karena digunakan arus AC yang cenderung lebih tidak stabil jika dibandingkan dengan arus DC. Kemudian yang selanjutnya adalah pengujian sinyal keluaran Hall effect sensor. Terdapat 3 buah resistor pull-up yang nilainya masing-masing sebesar 220 ohm. Resistor pull-up mendapat sumber VCC sebesar 3 volt dari microcontroller. Resistor pull-up juga terhubung dengan Hall effect sensor dan masuk ke microcontroller pada port GPIO. Tegangan yang terbaca oleh osiloskop besarnya adalah 3 volt. Hal ini terjadi karena tegangan referensi yang didapatkan dari tegangan VDD pada microcontroller adalah 3 volt. Pada saat muncul tegangan, nilai keluaran Hall effect sensor bernilai 1, sedangkan saat tidak ada tegangan, nilai keluaran Hall effect sensor bernilai 0. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem proteksi yang menggunakan kontaktor DC coil. Sistem proteksi yang dibuat bertujuan melindungi motor dan sistem dari gangguan yang mungkin terjadi. Relay yang digunakan pada simulasi adalah relay 5 volt, sehingga untuk mengaktifkan relay dibutuhkan tegangan 5 volt juga. Pengujian ini dilakukan dengan mengatur relay untuk aktif selama 1 detik kemudian mati. Kemudian diamati kondisi dari relay. Maka akan terlihat seperti pada gambar di slide. Saat relay diberikan logika 1, maka relay akan menghubungkan sumber dengan beban. Hal tersebut akan berdampak pada motor yang akan berputar semakin cepat. Berbeda saat relay diberikan logika 0, maka relay akan terputus, kemudian secara perlahan motor akan perlahan berputar pelan, kemudian mati. Kemudian yang selanjutnya adalah pengujian integrasi. Dari pembacaan sensor diolah menggunakan ADC pada microcontroller yang kemudian dapat ditampilkan pada layar LCD. Selanjutnya dari hasil simulasi yang dibuat, pengujian ini dilakukan pada keadaan setting tegangan sebesar 70 volt,
tanpa dilakukan pengaturan pada kecepatannya. Maka pembacaan dari parameter yang digunakan akan terbaca pada layar LCD, kemudian dicatat setiap perubahan datanya. Pada slide ini menunjukkan hasil dari hardware yang telah dibuat, yang dihubungkan sesuai dengan hasil simulasi yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian berikut adalah tabel hasil dari pengujian integrasi. Pada pengujian ini, tegangan disetting sebesar 70 volt, maka akan terlihat pada tabel bahwa tegangan yang terbaca cenderung lebih stabil, sedangkan arus yang mengalir naik perlahan seiring dengan perputaran motor yang bertambah cepat. Daya yang diperoleh merupakan daya yang terbaca pada layar LCD, kemudian kondisi dari kontaktor yang digunakan tetap off karena arus yang mengalir belum mencapai arus kerja dari kontaktor. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Dari pengujian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, sistem monitoring yang telah dibuat menggunakan internet di mana koneksinya tidak terpengaruh oleh jarak. Yang kedua, pembacaan sensor arus mempunyai nilai rata-rata persentase error sebesar 4,04%, sedangkan sensor tegangan memiliki nilai rata-rata error 0,36%. Kemudian yang ketiga, hasil dari pengujian integrasi sistem dapat dikatakan bahwa tegangan yang terbaca cenderung stabil, sedangkan arus yang mengalir naik perlahan berbanding lurus dengan perputaran motor yang bertambah cepat. Kemudian saran yang dapat diberikan pada pengerjaan proyek akhir ini, yang pertama adalah pembacaan sensor arus yang dilakukan beberapa kali disebabkan data yang geser. Harus dilakukan beberapa kalibrasi ulang. Kemudian yang kedua, pengujian integrasi secara hardware harus dilakukan agar mengetahui sistem monitoring yang lebih nyata. Berikut merupakan desain 3D mekanik dari alat pemanen padi yang telah dibuat. Aplikasi inverter digunakan untuk mendesain mekanik dari alat pemanen padi ini. Alat pemanen padi ini menggunakan panel surya sebagai sumber yang kemudian dirancang sehingga dapat menjalankan traktor. Kemudian sistem monitoring yang dibuat didesain secara rapi di dalam box berbahan akrilik. Box alat yang telah dibuat akan ditempatkan dekat dengan tempat kemudi dengan tujuan agar memudahkan pengendara untuk melakukan pengontrolan terhadap motor yang sedang bekerja. Berikut ini merupakan simulasi yang telah dibuat. Dari sensor tegangan yang digunakan, tegangan input dirubah menjadi 70 volt. Kemudian melewati rectifier dihubungkan dengan voltage divider. Kemudian sensor arus menggunakan ACS 758 150 ampere. Tegangan inputnya dirubah menjadi 70 volt juga. Maka akan terlihat pada LCD, resistor pull-up dihubungkan dengan osiloskop. Kemudian sumber yang terhubung dengan relay dirubah tegangannya menjadi 70 volt juga. Sehingga saat terhubung dengan beban, motor akan berputar. Sebelum dilakukan running pada simulasi, maka dipastikan dulu program yang telah masuk pada microcontroller. Kemudian kita reset, maka dapat di-running simulasi tersebut. Dapat dilihat pada hasil simulasi ini, nilai tegangan yang muncul akan terbaca pada layar LCD beserta parameter yang lain. Kemudian hasil dari keluaran sinyal hal sensor akan terlihat seperti pada digital oscilloscope. Video ini merupakan demonstrasi alat secara hardware yang telah dibuat. Di sini terdapat penggunaan sensor arus, tegangan menggunakan voltage divider yang disearahkan oleh rectifier, kemudian hal sensor, dan ketiganya dihubungkan pada microcontroller. Data kalibrasi yang digunakan merupakan data yang diperoleh pada simulasi, sehingga pada layar LCD besar tegangan dan arus menunjukkan nilai yang berbeda-beda karena pada simulasi tegangan inputnya telah disetting. Kemudian hal tersebut juga tidak adanya beban yang dihubungkan. Kemudian nilai RPM pada LCD bernilai 0 karena tidak dihubungkan dengan beban, sedangkan kontaktor diberi logika 0 sehingga terbaca kondisi kontaktor
adalah off. Kemudian data yang terbaca dapat dimonitoring melalui web menggunakan modul WiFi ESP8266 dalam keempat file chart yang telah disetting. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.